Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi akreditasi sekolah dan madrasah, juga teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang teknik percakapan pribadi, penilaian diri, intervisitasi, dan seleksi sumber dalam supervisi. Nah, saya ditemani rekan saya yaitu Mbak Ainun Nurul Latifah yang nanti akan menjadi pemateri kedua. Langsung saja slide yang pertama, Mbak. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui ya apa itu supervisi akademik. Kita ulas kembali sedikit saja. Supervisi akademik itu adalah usaha untuk mengkoordinir dan mengelola aktivitas sekolah yang berkaitan dengan pembelajarannya. Berbeda dengan supervisi manajerial, yang mana supervisi manajerial itu bertugas untuk menilai terhadap pengelolaan dan administrasi di sekolah. Kalau supervisi akademik ini fokus gitu ya terhadap suatu hal yang berkaitan dengan yang namanya pembelajaran. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, untuk supervisi akademik ini aslinya itu ada dua teknik supervisi, yaitu supervisi kelompok dan individual. Nah, tapi di sini kita akan bahas yang teknik supervisi individual. Gimana teknik ini adalah yang pelaksanaan supervisinya itu khusus diberikan kepada guru-guru tertentu yang mempunyai masalah yang bersifat perseorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Contohnya ketika guru A mempunyai masalah misalnya itu dalam kaitannya kok di sekolah itu kok dalam pembelajaran siswa itu cepat bosan begitu ya. Lah solusinya dari itu bisa dibuat misal media-media pembelajaran yang lebih kreatif atau pembelajarannya itu dilakukan dengan cara yang berbeda begitu. Nah, tugasnya supervisor itu adalah mensupervisi apa sih yang menjadi persoalan guru tersebut sehingga kok siswanya itu cepat bosan ketika melakukan pembelajaran begitu ya. Nah, itu bisa disupervisi dalam supervisi individual ini. Nah, supervisi individual ini supervisor harus berusaha nih mengembangkan segi-segi positif guru, terus mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya dan memberikan pengarahan terhadap hal-hal yang masih meragukan sehingga terjadi kesepakatan konsep tentang situasi pembelajaran yang sedang dihadapi. Supervisor ini berarti bertugas masalah yang dialami seorang guru dan nantinya guru dan supervisor itu menemukan kesepakatan akan melakukan tindakan yang sesuai dengan persoalan yang dialami begitu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ainun Nurul Latifah. Silakan Mbak Ainun. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Di sini saya akan melanjutkan yaitu ke teknik percakapan pribadi. Percakapan pribadi atau individual conference antara seorang supervisor dengan seorang guru atau antara kepala sekolah dengan guru. Dalam percakapan ini, keduanya berusaha berjumpa dalam pengertian tentang mengajar yang baik serta bertukar pikiran. Yang dipercakapkan adalah usaha-usaha untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh para guru. Pertemuan tersebut biasanya bersifat informal
dan berlangsung dalam waktu yang cukup memadai supaya pengumpulan informasi lebih lengkap dan rinci. Pertemuan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah kunjungan kelas. Tujuan dari percakapan pribadi itu sendiri yaitu terutama sekali untuk memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, memupuk dan mengembangkan hal mengajar yang lebih baik lagi, lalu memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang sering dialami oleh para guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah, lalu menghilangkan dan menghindari segala prasangka yang bukan-bukan. Lalu jenis-jenis dari percakapan pribadi yaitu ada classroom conference, yaitu percakapan pada saat murid-murid tidak ada di kelas. Misalnya pada waktu murid-murid beristirahat atau mereka sudah pulang sekolah, jadi pelaksanaannya itu ada di luar kelas. Nah lalu di dalam kelas. Lalu yang kedua ada office conference, yaitu Sebentar ya Mbak Ainun, sepertinya keluar dari meet. Lagi berusaha untuk join. Maaf kendala sinyal. Ini masih kedengeran nggak suaranya? Masih Mbak. Ya, aku lanjut. Dari jenis-jenis percakapan pribadi, yang pertama ada classroom conference, yaitu percakapan pada saat murid-murid tidak ada di kelas. Misal saat mereka sudah pulang sekolah. Lalu yang kedua ada office conference, yaitu percakapan yang dilaksanakan di ruang kepala sekolah atau ruang guru. Dalam lingkungan fisiknya penuh dengan alat-alat pelajaran yang cukup. Misalnya ada gambar-gambar untuk pendidikan dan lain-lain. Dalam ruangan itu sangat tenang dan menyenangkan atau privasi. Lalu yang ketiga ada casual conference, yaitu percakapan yang dilaksanakan secara kebetulan yang tidak diharapkan. Misalnya supervisor kebetulan bertemu dengan seorang guru yang baru selesai mengajar sambil berjalan. Guru mengemukakan suatu problem yang dialami dan terjadi ke ruang kepala sekolah. Lalu yang keempat ada observational visitation, yaitu seorang supervisor mengunjungi kelas di mana guru sedang mengajar. Dalam perkunjungan, ia mengobservasi kegiatan-kegiatan kelas selama pelajaran berlangsung. Lalu slide berikutnya, teknik penilaian diri. Teknik penilaian diri itu sendiri merupakan satu teknik individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan profesional guru. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metode pengajarannya dalam mempengaruhi murid. Di sini ada beberapa cara atau alat yang digunakan untuk menilai diri sendiri, yaitu ada suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau dalam bentuk pertanyaan, baik secara tertutup maupun menyebut nama. Lalu ada menganalisa tes-tes terhadap unit kerja dan mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara perorangan maupun secara kelompok. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mbak Lilis. Ya, untuk yang selanjutnya
yaitu saya akan menjelaskan mengenai teknik intervisitasi atau saling mengunjungi. Nah, teknik intervisitasi atau saling mengunjungi ini adalah teknik supervisi pendidikan dengan cara saling mengunjungi antar sesama guru. Yang mana teknik ini itu bermanfaat untuk membandingkan atau saling belajar begitu ya antara suasana guru mengajar di kelas A dan guru mengajar di kelas B. Nah, teknik supervisi pendidikan saling mengunjungi ini adalah dilakukan oleh satu guru yang berkunjung ke kelas lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dan melalui kunjungan kelas ini diharapkan guru itu akan memperoleh pengalaman baru dari teman guru lainnya mengenai teknik pembelajarannya atau mereka itu apa ya kan seperti tadi ya misalnya ada guru yang pembelajarannya itu terkesan membosankan. Nah, nantinya dicari guru yang sekiranya itu berpengalaman atau teknik pembelajarannya itu sudah baik. Nah, guru yang tadi pembelajarannya itu bisa dikategorikan membosankan itu nanti berkunjung melihat bagaimana guru lain itu mengajar sehingga muridnya itu bisa menyerap pelajaran secara happy begitu ya. Terus ada beberapa juga kebaikan dari teknik intervisitasi ini, antara lain memberikan kesempatan mengamati rekan lain yang sedang memberi pelajaran. Terus membantu guru-guru memperoleh pengalaman atau keterampilan tentang teknik dan metode mengajar, serta membantu guru menghadapi kesulitan tertentu dalam mengajar. Terus juga yang ketiga yaitu memberi motivasi mengajar bagi guru. Ini artinya bahwa teknik intervisitasi atau kunjungan atau saling mengunjungi ini bisa memberikan motivasi kepada guru lain ketika guru tersebut itu melihat bahwa rekannya itu misal mengajar bersemangat atau media yang dilakukan itu unik gitu ya sehingga siswa dalam kelasnya itu merasa happy dan merasa bersemangat dalam belajar itu. Nah, untuk teknik intervisitasi ini siapa sih siapa sih yang harus dikunjungi atau harus mengunjungi begitu ya. Nah, untuk yang harus dikunjungi itu berarti guru-guru yang berpengalaman atau mempunyai kaitan dengan permasalahan dari guru yang akan mengunjungi tersebut. Misal guru A kan tadi kan problemnya tidak bisa mengajar dengan dengan happy begitu ya. Ada siswa-siswa yang bosan begitu. Lah guru itu bisa berkunjung ke kelas lain yang guru itu mempunyai pengalaman dan teknik pembelajarannya bagus begitu. Terus untuk siapa sih yang harus tadi kan siapa yang harus dikunjungi begitu ya. Yang harus dikunjungi berarti guru-guru yang berpengalaman dan siapa yang harus mengunjungi begitu. Yang harus mengunjungi yaitu guru-guru yang mempunyai persoalan pribadi atau individual tadi ya seperti misalnya kurang berpengalaman begitu kan bisa bertukar pengalaman dengan guru yang lain. Terus ada juga dalam teknik intervisitasi ini bagaimana memilih guru yang dikunjungi. Nah, guru-guru yang dikunjungi ini sebaiknya harus diseleksi dengan sebaik-baiknya. Diupayakan juga agar mencari gurunya itu guru-guru yang sudah berpengalaman atau sudah mampu memberikan pengalaman bagi guru-guru yang akan mengunjungi begitu ya. Jangan sampai kita itu memilih guru-guru yang akan dikunjungi itu guru-guru yang misalnya pengalaman atau pengetahuannya itu sama dengan guru-guru yang mengunjungi. Berarti kita itu harus memberikan arahan begitu ya untuk memilih guru yang benar-benar berpengalaman. Slide selanjutnya, Mbak.
Nah, yang terakhir yaitu teknik seleksi sumber. Nah, teknik seleksi sumber ini adalah teknik yang menitik beratkan kepada kemampuan supervisor dalam menyeleksi buku-buku yang dimiliki oleh guru pada saat guru tersebut mengajar sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan dari teknik seleksi sumber ini adalah ketika guru tersebut mengajar, guru itu mempunyai pedoman atau buku bantu begitu ya yang sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar. Jangan sampai guru-guru tersebut membawa buku-buku yang tidak sesuai dengan apa yang akan diajarkan kepada siswanya. Begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Ini langsung ke kelompok 14 dulu atau bagaimana Mbak Ainun? Boleh lanjut, Mbak. Oke. Selanjutnya, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 14. Silahkan Mas Dani dan Mbak Nisa bisa dipersilahkan. Terima kasih. Sama-sama kakak. Oke, dari sini akan saya ambil alih. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Ahmad Dhani, dan juga teman saya, Khairul Nisa Solihah, yang akan membahas teknik pertemuan atau orientasi guru baru dan teknik rapat dewan guru. Slide selanjutnya. Dalam teknik pertemuan atau orientasi guru baru, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, arti dan perlunya orientasi, manfaat orientasi, tujuan orientasi, dan juga materi atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam orientasi. Oke, kita akan membahas arti dan perlunya orientasi. Orientasi adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada seorang pegawai atau guru baru yang mulai bekerja untuk mengadakan suatu observasi dan partisipasi langsung dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai guru di sekolah itu. Agar dalam waktu yang relatif singkat, ia dapat saling mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bekerja. Masa orientasi sangat diperlukan bagi para guru baru. Hal ini diperlukan dikarenakan para guru baru banyak memiliki problema. Baik problema yang menyangkut dirinya sendiri maupun problema yang akan datang dan tugas-tugas yang akan dilakukannya. Begitu banyak pertanyaan yang akan muncul dari pemikiran guru-guru baru, dan semua itu perlu mendapatkan perhatian dari para supervisor dan kepala sekolah sehingga para guru baru mudah beradaptasi dan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Langsung ke slide yang manfaat, Mbak. Ganti slide. Tak bantu nampilin po. Oh ya, terima kasih Mbak Rusmiati. Sepertinya Mbak Khairul lagi kesusahan. Bentar-bentar. Mohon maaf, HP saya nge-lag. Bisa minta tolong. HP saya nge-lag. Siap-siap, bentar ya.
Udah kelihatan belum sih? Belum, Mbak. Belum. Aduh, biji. Mbak Rusmiati. Boleh minta Aku tolong? nggak bisa ya. Apa kamu harus dimatiin dulu baru aku bisa ya? Iya, coba Mbak. Ya, sudah bisa, Mbak. Maaf telah membuat menunggu ya, teman-teman. Di sini saya lanjutkan manfaat orientasi. Yang pertama yaitu mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan. Nah, salah satu manfaat orientasi ini, di dalam orientasi ini, para guru baru akan diorientasi atau dibimbing, diberi masukan pada pengorientasi untuk menghilangkan atau mengatasi problema-problema seperti yang pada manfaat nomor 1. Dan juga manfaat orientasi nomor 2, dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Itu pun bersinambungan dengan manfaat yang nomor 1. Lalu ada program orientasi juga akan mempercepat proses sosialisasi dan juga dapat memahami tugasnya dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan orientasi. Di sini tujuan orientasi ada 4. Yang pertama yaitu mengenalkan kepada guru-guru baru itu secepat mungkin agar mereka segera mengenal sistem sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu menyediakan bantuan secukupnya agar mereka segera dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan personel sekolah atau masyarakat sekolah lain seperti guru-guru dan juga para staf. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan yang konstruktif dalam mengembangkan kecakapan mengajar dan sikap-sikap profesional mereka. Nah, dalam tujuan nomor 3 ini, pengorientasi biasanya berasal dari BK atau bimbingan konseling. Dan juga nomor 4, menyediakan kesempatan kepada guru baru untuk turut berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan sekolah pada umumnya. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan orientasi. Yang pertama, bantuan mendapat perumahan atau tempat tinggal yang sesuai. Yang kedua, mengenalkan guru baru kepada sistem dan tujuan sekolah, lalu memperkenalkan guru baru kepada kondisi dan situasi masyarakat lingkungan sekolah, membantu guru dalam perkenalan dan penyesuaian terhadap personel sekolah. Karena pada dasarnya guru baru itu seperti juga halnya mahasiswa baru yang pertama kali memasuki sebuah universitas. Dan juga nomor 5, membantu guru baru dalam usaha memperbaiki dan mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Ini juga dibutuhkan untuk proses sosialisasi ke depannya. Dan juga membangkitkan sikap-sikap dan minat profesional, menyediakan kesempatan untuk bertukar pikiran atau ide-ide. Nah, di sini saya akan tambahkan, yang perlu diketahui bahwasannya di sini yang diberi orientasi adalah guru baru, dalam arti guru yang benar-benar
baru mendapat izin mengajar, dan juga guru baru yang sudah mendapat pengalaman mengajar di tempat lain. Dan yang memberi orientasi adalah suatu organisasi pelengkap yang disusun atau berisi supervisor dalam pengawasan kepala sekolah. Oke. Yang selanjutnya yaitu teknik rapat Dewan Guru yang akan disampaikan oleh Mbak Khairul Nisa Salihah. Baik, saya ambil alih dari Mas Dani. Yang poin B yaitu yang pertama, pengertian rapat guru. Teknik rapat guru merupakan teknik bagian dari rapat guru baik yang bersifat insidental maupun yang bersifat berkala. Kalau rapat guru membicarakan proses pembelajaran seperti pembuatan persiapan mengajar, kepribadian, dan penampilan yang pantas ditiru oleh para siswa, proses pembelajaran baru, alat belajar, dan media belajar media baru, dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru dalam arti yang luas. Pertemuan rapat sekolah atau meeting yang diagendakan kepala sekolah untuk membicarakan seluruh kepentingan sekolah seperti kurikulum, guru, peserta didik, staf sekolah, fasilitas dan sarana prasarana, media, lingkungan pembiayaan, kerjasama, keterlibatan masyarakat dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan keberlangsungan sekolah. Setiap lembaga sekolah biasanya mengadakan rapat guru untuk membicarakan segala sesuatu yang bertalian pendidikan di sekolah. Rapat ini diikuti oleh semua guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Setiap rapat pada umumnya membahas hal-hal khusus yang misalnya rapat membicarakan cara-cara mendapatkan sumber-sumber keuangan sekolah, menambah dana pendidikan yang selalu kurang pada waktu yang lampau, rapat untuk meningkatkan kerjasama sekolah dengan masyarakat, rapat untuk meningkatkan kualitas lulusan, dan rapat-rapat guru yang lain. Rapat guru ada kalanya dilakukan secara insidental dan ada kalanya berkala. Rapat insidental biasanya dilakukan dan disebabkan oleh hal-hal penting yang perlu segera dibicarakan bersama untuk mendapatkan penyelesaian. Hal-hal yang bersifat rutin biasanya dibicarakan dalam rapat guru yang bersifat berkala. Rapat berkala dapat dilakukan setiap 1 kuartal, setiap semester, atau setiap tahun. Materi yang dibicarakan dalam rapat rutin ini misalnya penerimaan siswa baru, rencana karya wisata atau drama wisata, acara kenaikan kelas, rapat bersama komite sekolah, dan rapat-rapat sejenisnya yang menyangkut kegiatan rutin di sekolah. Lanjut poin yang kedua yaitu macam-macam rapat guru. Menurut tingkatnya terbagi menjadi 3 yaitu staff meeting. Merupakan rapat guru-guru dalam satu sekolah yang dihadiri oleh seluruh dan sebagian guru sekolah tersebut. Yang kedua, rapat guru-guru bersama dengan orang tua murid dan murid-murid atau wakil-wakilnya. Yang ketiga, rapat guru sekota, sewilayah, serayon dari sekolah yang sejenis dan setingkat. Kemudian menurut waktunya, rapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, rapat pemulaan dan akhir tahun, rapat periodik, dan rapat-rapat yang bersifat insidental. Menurut bentuknya, yaitu individual conference, diskusi, seminar dan simposium, upgrading selama 1 tahun beberapa hari atau seminggu. Yang terakhir, workshop. Poin ketiga, proses rapat guru. Yang pertama, perencanaan atau persiapan rapat guru. Suatu perencanaan rapat yang baik selalu didahului oleh usaha-usaha pengumpulan data.
tentang persoalan penting yang sangat menonjol dan mempengaruhi kehidupan pendidikan pengajaran baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan sekolah pada saat itu. Kemudian alat-alat bantu yang bersifat material maupun sumber orang yang dapat memperlancar dan menjadikan rapat guru itu berhasil dengan baik. Selanjutnya minat, perhatian, kecakapan dan kepribadian yang umumnya serta masalah-masalah yang dihadapi mereka baik bersifat individu maupun kelompok. Setelah data-data di atas terkumpul lengkap, maka selanjutnya diadakan perencanaan dan sistematis yang matang. Perencanaan dapat dilakukan oleh yang pertama kepala sekolah atau supervisor sendiri, yang kedua kepala sekolah, supervisor, dan beberapa orang guru. Selanjutnya suatu panitia perencanaan rapat yang dibentuk oleh guru-guru. Nah, hendaknya diingat bahwa dalam perencanaan rapat sejauh mungkin kepala sekolah, supervisor, panitia perencanaan rapat mengadakan konsultasi dengan semua pihak yang membantu memberikan informasi dan untuk mendapatkan sarana-sarana positif. Saran-saran positif yang dari mereka tentang penyelenggaraan dan materi rapat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan rapat yaitu 1. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai hendaklah jelas dan konkret. 2. Masalah-masalah yang akan menjadi bahan rapat hendaknya merupakan masalah yang timbul dari anggota atau guru yang dianggap penting oleh mereka dan sesuai dengan kebutuhan guru tersebut. Yang ketiga, problema dan masalah pribadi yang menyangkut masalah rapat tersebut perlu mendapat perhatian. Yang keempat, pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh guru-guru pada pertumbuhan pribadi dan jabatan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, partisipasi guru sejak perencanaan sampai pelaksanaan hendaknya dipikirkan bagaimana cara mengaktifkannya dalam rapat tersebut. Terakhir, personal kondisi setempat dan waktu serta tempat perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan. Setelah perencanaan, selanjutnya yaitu pelaksanaan rapat atau pertemuan. Dalam sebuah rapat yang sukses tidaknya rapat sebagian besar terletak pada pimpinan rapat tersebut, baik ia seorang kepala sekolah, supervisor, maupun pemimpin yang ditunjukkan dari guru-guru. Biasanya disebut dengan skill in group process, skill in human relationship, skill in leadership. Dan sikap-sikap demokratis dari pimpinan rapat sangat diperlukan. Untuk hal yang demikian itu, pimpinan rapat harus mengusahakan kegiatan seperti berikut. Yang pertama, menciptakan suatu situasi yang baik dengan sikap ramah tamah, memperhatikan pendapat-pendapat dan saran-saran peserta, menguasai ruang lingkup diskusi, dan menghadapkan problema-problema untuk memecahkan bersama bahwa bimbingan dan pengarahan pimpinan. Di bawah bimbingan dan pengarahan pimpinan. Selanjutnya, mendorong setiap peserta untuk berpartisipasi secara aktif, membantu anggota yang berpengalaman dan mengemukakan pendapat-pendapatannya dalam situasi rapat. Selanjutnya, agar pembicara jangan menyimpang dalam ruang lingkup pembahasan dengan berusaha mengarahkan pembicaraan menuju pada pemecahan masalah. Lanjut, memberikan penjelasan-penjelasan tambahan dan interpretasi objektif tentang pendapat atau usul anggota rapat yang kurang jelas sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh anggota rapat lainnya dengan tepat. Lanjut, berusaha mencari titik-titik persamaan dan menetralisir perbedaan pendapat yang menonjol menuju kesepakatan pendapat. Menyimpulkan hasil pembicaraan dan mengambil keputusan yang tepat bersama-sama atau atas persetujuan peserta rapat.
Terakhir, berusaha mengakhiri atau menutup rapat dalam suasana yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya, notulis atau sekretaris rapat. Segala proses rapat dan pembicaraan yang penting-penting dicatat dengan singkat oleh notulis yang akan dimasukkan dalam buku tambatan rapat bersama keputusan yang dapat diambil dari rapat tersebut. Sebelum rapat ditutup, notulis rapat membacakan semua keputusan dan kesimpulan rapat untuk diketahui seluruh peserta. Keputusan rapat guru yang lengkap disampaikan tercatat dalam buku tambahan rapat. Sebaiknya diterbitkan juga oleh petugas seksi dokumentasi untuk kemudian dikirimkan kepada setiap peserta sebagai pedoman mereka di dalam pelaksanaan keputusan itu di kelas sekolah dan di tempat masing-masing. Jadi mohon maaf tadi keluar. Sadar dengan suara saya? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Oke, saya lanjut ya. Evaluasi dilakukan oleh yang pertama, kepala sekolah atau supervisor atau pemimpin rapat atau juga panitia penyelenggaraan. Yang kedua, evaluasi dilakukan oleh anggota peserta menjawab checklist, menulis kesan-kesan, pendapat, saran-saran mereka tentang segala sesuatu mengenai rapat itu. Kesimpulan dari evaluasi tersebut penting bagi pertimbangan dan perbaikan di dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat atau pertemuan yang akan datang. Dalam rapat selanjutnya yaitu implikasi hasil rapat guru-guru mengenai pelaksanaan keputusan rapat hendaknya ditetapkan juga di dalam rapat itu termasuk jangka ancar waktu pelaksanaan, alat-alat pembiayaan, target hasil minimal yang harus dicapai, dan sebagainya. Semua ini dicatat di dalam buku not tulis atau catatan rapat yang akan menjadi peningkatan dan pedoman pada fase pelaksanaan rapat guru-guru yang baik dan berhasil. Maka supervisor telah menggunakan teacher meeting sebagai salah satu teknik supervisi dalam perbaikan pengajaran dalam jabatan dan pribadi guru-guru. Tujuan teknik supervisi rapat guru tujuan umumnya yaitu menyatukan pandangan guru tentang konsep umum, makna pendidikan, dan fungsi sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan itu, di mana mereka bertanggung jawab bersama-sama. Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan mendorong pertumbuhan mereka. Selanjutnya, menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka bersama ke arah mencapai tujuan pengajaran yang maksimal di sekolah tersebut. Jadi dengan melalui rapat ini, guru-guru baik secara individu maupun bersama-sama dibantu untuk menemukan dan menyadari kebutuhan mereka.
Yang terakhir, poin terakhir yaitu proses langkah-langkah teknik supervisi rapat guru. Yang pertama, supervisi ini dimulai dengan adanya informasi bertalian dengan pembelajaran, misalnya konsep KTSP, konsep pembelajaran konstruktivis, upaya mengajukan kerjasama dengan orang tua siswa dalam membantu siswa belajar di rumahnya, dan sebagainya. Selanjutnya, supervisor berpendapat informasi ini perlu disampaikan dan dipecahkan bersama oleh semua guru atau sebagian guru. Setelah itu, supervisor lalu membuat surat undangan untuk mengadakan rapat guru. Selanjutnya, pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, rapat dimulai, berarti supervisi kelompok sudah berlangsung. Jika ingin informasi itu hanya semacam pemberitahuan atau petunjuk cara-cara melaksanakan sesuatu, maka supervisi dimulai dengan penjelasan tentang informasi itu. Kemudian diikuti dengan tanya jawab. Sampai di sini supervisi sudah dimulai. Tetapi kalau informasi itu merupakan masalah yang perlu dipecahkan bersama, maka setelah supervisor mengutarakan informasi itu, lalu diikuti diskusi, pendapat-pendapat, dan perdebatan-perdebatan oleh semua peserta sampai masalah itu dapat dipecahkan. Supervisi ini diakhiri dengan kesimpulan sebagai kesepakatan bersama. Pada umumnya, supervisi yang menyangkut masalah diikuti oleh tindak lanjut, yaitu mengaplikasi konsep pemecahan masalah tadi. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Kembali ke moderator, Mas Dani. Ya, terima kasih Mbak. Oke, untuk teman-teman sekalian, kita langsung saja. Mungkin ada kritik dan saran untuk kelompok 13 maupun 14. Silahkan. Izin kritik saran Mas Dani. Ya, silakan Mbak Putra. Mbak Putri. Putra siapa, Dan? Tibo. Mbak Putra, aduh. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Dani. Di sini saya izin mengkritik saran pada makalah kelompok 14 nih. Mbak, silakan. Untuk bagian space sepertinya belum disetting ya Mas. Ini masih 1,15, biasanya itu 1,5. Belum disetting Mas Dani. Oh. Terus ini di bagian halaman 9 poin nomor 4, terus kan ini ada tujuan umum rapat guru. Nah, di sini simbolnya yang pertama itu langsung F, bukan A gitu. Terus selebihnya dalam teknik penulisan dan lain-lain sudah bagus sih. Terima kasih. Oh iya Mbak Putri. Terima kasih kritik dan sarannya. Mungkin dari teman-teman lain. Baik. Monggo teman-teman yang mau kritik dan sarannya ditunggu ya. Saya izin memberikan kritik dan saran ya Mas ya, Mbak. Mbak Ropiana, silakan. Untuk pemakalah kedua udah bagus sih makalahnya ya, tapi untuk PPT mungkin bisa lebih dibuat singkat lagi karena per slide-nya tuh kayak banyak tulisannya gitu loh kan.
PPT adalah kayak inti-intinya aja. Overall udah bagus banget, penjelasannya juga keren. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak. Untuk teman-teman, apa ada yang mau memberi kritik dan saran lagi? Sambil menunggu kritik dan saran lagi, mungkin bisa sambil dibuka sesi tanya jawabnya. Siap, silahkan Mbak Rusmiati sepertinya mau bertanya. Kami persilahkan. Dan teman-teman semuanya yang mau bertanya silahkan ya. Jangan lupa dicatat. Oke, terima kasih. Izin bertanya Mbak Lilis. Ya, siap Mbak Lulu. Ya, saya Lulu Atufadia izin bertanya. Kan teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual kan kalau di makalah itu disebutkan kan 8. Namun di halaman 4 itu kan disebutkan 8, namun yang dijelaskan kan hanya 4. Tadi saat presentasi di makalah juga dijelaskan 4. Nah, yang saya tanyakan di sini yaitu mengenai teknik bulletin supervisi. Teknik bulletin supervisi itu yang seperti apa ya, Mbak? Bisa dijelaskan mungkin dan diberikan contohnya. Ya, terima kasih Mbak Lulu atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain. Monggo. Izin bertanya Mbak Lilis. Iya, Mbak Rusmiati. Di kelompok kalian kan dijelaskan ya teknik supervisi individual. Itu ada teknik percakapan, terus penilaian diri, teknik intervisitas, sama seleksi sumber. Yang saya tanyakan gimana sih caranya agar teknik ini bisa, kan biasanya kalau aslinya di sekolah kan nggak langsung diterapin sesuai dengan teknik ini kan, misalnya kayak teknik penilaian diri ini gimana guru itu saling melihat teknik intervisitas kan saling mengunjungi. Nah, pada umumnya kan kalau di sekolahan kan jarang seperti itu dilakukan menggunakan teknik itu. Nah, gimana sih teknik ini agar dijalankan secara maksimal gitu di sekolah pada umumnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rusmiati atas pertanyaannya. Monggo dibuka satu pertanyaan lagi untuk kelompok 13 dan untuk kelompok 14 masih ada slot 3. Monggo teman-teman. Mas Rias biasanya bertanya, monggo. Suhu. Biasanya suhu berbicara. Izin bertanya kepada kelompok 14, Mbak. Oke, silakan Mbak Saida. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin bertanya tentang tadi yang sempat dibahas sama Bapak sih, yang di grup itu, yang VN. Nah, saya ingin bertanya tentang materi pokok dari rapat Dewan Guru, yang penting itu apa ya? Tadi ketika presentasi para pemakalah mempresentasikan makalahnya, saya belum mendapatkan materi pokok dari rapat Dewan Guru yang penting itu apa, lalu manfaatnya itu seperti apa. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Saida atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Cek. Saya boleh bertanya nggak kepada kelompok 14? Boleh, Mas. Boleh dong. Ya. Silahkan Mas Indra. Saya membaca dari ini pengertian rapat guru. Jadi teknik rapat guru itu merupakan teknik bagian dari rapat guru baik yang bersifat insidental maupun yang bersifat berkala. Coba dong jelaskan bersifat insidental itu gimana dan bersifat berkala itu yang seperti apa. Terima kasih. Sama-sama Mas Indra, pertanyaan kami tampung dulu. Siap Mas Dani, terima kasih. Sudah ada 3 penanya semua ya Mas Dani? Ya.
Dari Mbak Siska Rima juga di kolom chat. Siapa dulu nih yang mau jawab? Mau kelompok Mas Dani dulu apa kelompok aku dulu? Apa collab? Enaknya kayaknya collab, Mbak. Siap, aku mau mencoba menjawab dulu dari pertanyaan yang pertama, yaitu Mbak Lulu yang bertanya, di makalah kan disebutkan bahwa teknik individual itu ada 8, tetapi yang dijelaskan itu cuma 4. Betul sekali Mbak Lulu, karena bagian kita hanya 4, jadi kita hanya menjelaskan 4. Tetapi karena Mbak Lulu bertanya, jadi akan kami jelaskan ya mengenai teknik buletin supervisi. Nah, teknik buletin supervisi ini merupakan salah satu dari teknik individual ya. Teknik ini merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang dibuat oleh supervisor untuk membantu guru-guru untuk memperbaiki situasi belajar mengajarnya. Misalnya, seorang guru itu mempunyai sebuah masalah terhadap pembelajarannya, begitu nanti seorang supervisor ini kayak menulis misalnya pedoman-pedoman apa aja sih yang harus dilakukan guru untuk mengatasi dari masalah-masalah yang dialami oleh guru tersebut. Begitu, mungkin Mbak Ainun bisa menambahkan jawaban saya. Maaf Mbak, sinyalnya tadi waktu pertanyaannya. Gimana teman-teman? Atas jawaban Mbak Lilis, mungkin ada sanggahan atau yang lain, dipersilahkan. Izin untuk menambahi dari pendapatnya Mbak Lilis, boleh? Oh iya, sangat boleh Mas. Monggo, Silakan. Mas. Iya, sebelumnya terima kasih banyak. Jadi saya menambahkan sedikit untuk masalah teknik buletin supervisi itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa untuk teknik buletin supervisi itu alat komunikasi. Nah, namun bentuknya itu belum tahu apa, belum dijelaskan sama Mbak Lilis ya. Jadi bentuk dalam buletin supervisi itu dalam bentuk lembaran-lembaran yang mana lembaran itu menunjukkan suatu informasi, yang mana informasi itu sangat penting untuk diketahui oleh para guru. Sepertinya halnya ketika rapat ya. Rapat itu kan akan menghasilkan suatu notulensi. Nah, notulensi itu akan menjadi buletin supervisi yang mana akan disebarkan oleh seluruh guru, yang mana akan dipublish di sekolah, yang akan menjadi pengetahuan atau mungkin jadi suatu informasi terhadap guru gitu.
Nah, untuk untuk buletin ini seperti halnya kayak ini ya, berbentuk seperti kayak majalah atau mungkin seperti papan transparansi yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kan teman-teman bisa sering melihat ya ketika di sekolah itu ada rapat transparansi anggaran itu. Nah, itu merupakan hasil dari rapat guru. Yang mana rapat guru itu salah satu materinya tadi disebutkan oleh pemakalah, yaitu rapat pembahasan anggaran juga termasuk. Jadi ketika sudah keluar hasil notulensinya dari suatu rapat Dewan Guru, itu bakal menjadi suatu buletin yang mana menjadi sarana untuk memberikan informasi ulang terhadap para guru-guru atau mungkin staf, mungkin terhadap kepada para siswa juga bisa melihat hasil dari keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sekolah seperti itu. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rias atas tambahan jawabannya. Berarti intinya itu teknik buletin supervisi adalah suatu alat komunikasi tertulis begitu ya, yang berbentuk seperti lembaran-lembaran, biasanya juga kayak dicetak gitu, dicetak kayak majalah-majalah gitu, untuk membantu guru-guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajarnya, di mana buletin ini berisi suatu keputusan-keputusan begitu ya, yang ditulis langsung sehingga nanti guru itu bisa membaca ulang. Begitu ya Mas Rias? Oke, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Lulu tanggapannya? Ya, Mbak, bisa dipahami, Mbak. Terima kasih, Mbak Lilis, Mas Rias. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siskari Malutviana. Apakah orientasi guru baru dan guru yang sudah mendapat pengalaman belajar materinya berbeda? Oke, jadi gini Mbak, materinya tetap sama karena pada dasarnya guru yang mendapatkan pengalaman sebelumnya, pengalaman di sekolah sebelumnya itu diorientasi di sekolah sebelumnya juga, yang dimana sekolah tersebut dengan peraturan dan kebijakannya berbeda dengan sekolah yang baru. Oleh karena itu, semua guru baru, baik yang benar-benar baru maupun yang sudah mendapatkan pengalaman di sekolah lain, yang baru masuk suatu sekolah akan menjalani orientasi dengan materi yang relevan dengan kebijakan sekolah baru tersebut. Gimana, mungkin ada tambahan? Atau bisa diterima, Mbak Siska? Iya Mas, bisa diterima, sudah sangat jelas. Oh ya, terima kasih. Oh ya, sekalian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saidah tentang materi pokok orientasi. Ini sebenarnya tadi sudah saya tulis, namun kok nggak kebaca. Dan terima kasih buat Mbak Saidah atas pertanyaannya. Materi pokok orientasi yang pertama yaitu materi tentang pengenalan tugas para guru atau kewajiban masing-masing sesuai bidangnya, dan juga pengenalan peraturan dan kewajiban di sekolah baru, dan juga pengenalan macam-macam kelas atau organisasi dan kegiatan yang ada di sekolah. Lalu pengenalan jadwal seragam dan juga jadwal kegiatan non-formal guru seperti materi pokoknya ya Mas, manfaatnya ya, itu materi pokok. Kalau buat manfaat orientasi, yang pertama yaitu mengurangi perasaan yang tadi diasingkan, kecemasan dan juga kebimbangan. Bukan orientasi Mas, manfaat dari apa namanya tadi kan materi pokok itu kan, materi pokok yang
pada rapat dewan guru itu manfaatnya apa gitu Mas? Oh, yang bagian dewan guru. Rapat dewan guru ya. Bu, saya temukan yang pertama yaitu pelaksanaan pembinaan kompetensi guru. Yaitu yang pertama pembinaan kompetensi pedagogik. Seperti mengadakan pembinaan dalam pembuatan silabus dan RPP, kemudian sharing dalam pembuatan RPP, lalu mengarahkan dalam mengambil materi ajar. Untuk pedagogik itu. Kemudian manfaatnya yaitu agar ketika guru kesulitan membuat RPP atau masih kebingungan, itu bisa dibahas di dalam rapat, nanti dapat dibantu bagaimana penyelesaiannya. Itu Mbak. Adapun dalam membimbing guru-guru untuk mengembangkan kerjasama untuk keberhasilan sekolah dengan membagi tugas tanpa memperhatikan perbedaan personal. Jadi tidak hanya satu guru saja yang memikirkan RPP. Jadi semua guru itu ikut memikirkan atau bekerja sama dalam membuat RPP, dan ketika ada masalah juga diselesaikan bersama dalam rapat tersebut. Kemudian materi pokok yang lain yaitu pembinaan kompetensi sosial. Untuk menjaga koordinasi antara seksi-seksi organisasi selain mengadakan sebentar Mbak. Kepala madrasah atau sekolah disebut juga supervisor, selain memiliki tugas untuk dapat merancang, mengarahkan, juga mengharuskan menjaga koordinasi organisasi sekolah. Sebagai dasar kegiatan supervisi dalam organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk menjaga koordinasi antara seksi-seksi organisasi, selain mengadakan partisipasi sosial pada semua guru dalam kehidupan sehari-hari, dalam observasi langsung, khususnya dalam melakukan akademik, yaitu antara lain guru harus tampil berkomunikasi terhadap murid dan orang tua peserta didik, waktu melakukan pertemuan kepada orang tua murid atau mengetahui pengembangan pendidikan anak-anaknya dengan penuh perhatian di sekolah. Yang kedua, melakukan pendapatan guru dan murid. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui latar belakang guru dan pendidikan dan sosial ekonomi yang berbeda. Dan guru juga dituntut untuk mampu menghadapi secara individual dan ramah. Kemudian pembinaan kompetensi profesional. Juga dibahas di dalam rapat. Kegiatan-kegiatan pembinaan antara lain analisis kemampuan guru, penelitian dan pengembangan proses pembelajaran, dan faktor-faktor yang lain, Mbak. Setahu saya itu. Mungkin ada saran
yang lain yang berbeda pendapat dengan saya, silahkan. Bagaimana Mbak Saidah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mas Dani mau menambahkan tadi yang tentang apa yang Mas Dani sampaikan. Kan tadi Mas Dani juga menyebutkan beberapa materi pokok. Oh ya, saya tambahkan, kan materi pokok orientasi tadi sudah saya sebutkan, tinggal yang manfaat ya Mbak ya. Iya Mas. Manfaat orientasi. Di sini manfaat orientasi yaitu mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan dan kebingungan, dan juga dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Ini sebenarnya saatnya Mohon maaf mengecek Mas lagi. Dani, mohon maaf. Gimana? Mohon maaf, yang saya tanyakan kan tadi, yang tadi Mas Dani jawab kan tentang materi pokok yang penting di rapat Dewan Guru kan. Tadi kan Mas Dani sudah ya manfaat. Ya. Jadi yang barusan sudah dijawab sama Mbak Khairunisa Mbak. Berarti sama ya Mas? Mohon maaf. Berbeda. Sepertinya Mas Dani itu tahunya materi pokok dari orientasi, bukan? Iya, gitu. Oh. Mbak Saidah. Pantesan tadi kok ngomongnya orientasi gitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Saidah. Mungkin Mbak Lilis mau menjawab pertanyaan dan collab kita. Sebelumnya boleh minta izin untuk memberikan pendapat lagi, boleh? Ya, silakan Mas. Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Khairul ya mengenai materi rapat. Mungkin di sini akan saya tambahkan sedikit. Jadi sebetulnya materi rapat itu tergantung kepada jenis rapatnya. Jadi ada beberapa jenis rapat. Yang pertama itu rapat awal tahun ajaran baru. Mungkin teman-teman tahu pada rapat awal tahun ajaran baru ini materinya itu berisi tentang perencanaan sekolah satu tahun ke depan. Lalu di rapat awal tahun ajaran baru ini membahas juga mengenai persiapan sekolah dalam menghadapi menghadapi satu tahun untuk mengembangkan siswa seperti itu. Lalu di rapat awal tahun pelajaran ini membahas tentang peraturan sekolah, terus yang tadi saya sebutkan membahas mengenai anggaran sekolah, terus ada juga di rapat awal tahun ini pembagian wali kelas dan mata pelajaran yang akan diampuni. Lalu ada juga jenis rapat yang kedua itu rapat pengembangan kurikulum. Jadi rapat pengembangan kurikulum ini ada beberapa materinya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit aja. Yang pertama itu rapat pengembangan kurikulum membahas mengenai pemantapan ya dalam visi misi dan tujuan sekolah seperti itu teman-teman. Lalu di rapat pengembangan kurikulum ini membahas mengenai penentuan KKM, penentuan mapel dan unggulan seperti itu. Nah itu tambahan saya sedikit. Jadi sebetulnya masih banyak juga dalam jenis rapat. Ada rapat persiapan UAS ganjil, ada rapat awal semester genap. Jadi intinya materi rapat itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dalam jenis rapatnya yang akan dilaksanakan. Jadi ada rapat awal semester, rapat awal tahun ajaran baru, rapat rapat persiapan ujian sekolah, persiapan ujian rapat akhir tahun seperti itu. Itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rias atas tambahannya. Terima kasih Mas Rias atas tambahannya. Terima kasih juga pada pemakalah ya. Dari kelompok 13. Pertanyaan dari untuk kelompok 14 udah nggak ada Mbak Nisa. Kurang
Dari Mas Indra mau sekalian apa selang 13 dulu? Oh, monggo kalau mau dilanjutkan dulu, Mbak. Sekalian aja ya. Jadi saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Indra Hendriana. Menggunakan dari pengertian rapat guru, teknik rapat guru merupakan teknik bagian dari rapat guru baik yang bersifat insidental maupun yang bersifat berkala. Dari pertanyaannya, rapat yang bersifat insidental dan berkala itu seperti apa? Itu ya. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi sekolah itu mengadakan rapat bagaimana penyelesaiannya langsung di hari itu. Sedangkan rapat yang bersifat berkala itu seperti pembuatan RPP, kemudian dana penyelesaian dana BOS seperti itu. Jadi rapat yang insidental itu rapat yang harus diselesaikan saat itu juga, menurut saya seperti itu, Mas. Ada pendapat yang lain? Izin menambahkan, Mbak Airul. Silakan, Mbak Putri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya, seberapa dengan Mbak Nisa, rapat insidental ini rapat di mana bersifat ini kayak bersifat mendesak gitu, penting. Nah, biasanya rapat ini membahas masalah yang bersifat penting harus diselenggarakan saat itu juga dan tidak terjadwal rapatnya. Nah, sedangkan rapat berkala ini sifatnya itu terjadwal. Kayak misalkan rapat insidental ini misalkan ada suatu insiden, contohnya itu rapat persiapan metode pembelajaran blended learning. Nah, ini kan adanya suatu insiden di mana akan permasalahan, di mana akan adanya proses pembelajaran blended learning. Nah, rapat ini kan biasanya itu ini tidak terjadwal gitu loh, sebelumnya itu tidak ada rapat ini gitu. Nah, sedangkan rapat yang berkala itu rapat yang terlaksanakan terjadwal seperti biasanya, seperti kayak penyusunan program pembelajaran, penyusunan RPP, dan jadwal pembelajaran siswa, atau pembinaan siswa, atau ini rapat antara wali siswa dengan guru, seperti itu, Mas Indra. Oh ya, terima kasih Mbak Putri sama makalah yang udah menjawab. Berarti rapat insidental itu rapat yang mendadak, yang emang harus gitu. Dan rapat yang berkala itu rapat yang tersusun, seperti itu, Mbak. Iya, Mas Indra. Iya, Mas. Iya, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, ini untuk kelompok 14, apa sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sudah, Mbak. Silakan dilanjut kelompok 13. Ya, baiklah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rusmiati. Mbak Rusmiati tadi tanya bagaimana teknik-teknik supervisi individual itu bisa terlaksanakan. Ya, Mbak Rusmiati? Iya, Mbak. Nah, kalau menurut saya, karena cari-cari nggak ketemu, jadi menurut saya itu tergantung situasinya sendiri.
tergantung bagaimana supervisi tersebut menegaskan kepada para guru untuk melaksanakan apa yang sudah ada di teknik-teknik supervisi individual ini. Mungkin bisa dengan memberikan contoh atau mengajaknya gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Apa dari Mbak Lilis atau dari teman-teman ada yang mau menambahi atau menyanggah? Oke, baik Mbak Ainun. Saya izin menambahi dari jawaban dari Mbak Ainun. Untuk teknik-tekniknya itu, saya sependapat sih sama Mbak Ainun, bahwa teknik-teknik tersebut itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya apa, begitu ya. Ketika butuhnya kok harus mengunjungi kelas, ya mungkin supervisor bisa mengarahkan guru-guru tersebut untuk mengunjungi kelas. Ketika butuhnya itu tentang ternyata sumber-sumber yang diajarkan oleh guru itu kok belum lengkap, begitu, itu bisa supervisor itu mengarahkan kepada yang itu teknik seleksi sumber, begitu. Mungkin sesuai situasi dan kondisi dari permasalahan si yang akan disupervisi ini sih, Mbak. Mungkin dari teman-teman, Mas Rias mungkin. Atau mungkin pendapat dari Mbak Rusmiati sendiri bagaimana setelah mendapat jawaban dari saya dan Mbak Ainun? Paham Mbak, terima kasih. Sudah, Mas. Dari teman-teman mungkin ada yang bertanya lagi untuk kelompok 13 maupun 14. Monggo dipersilahkan yang mau bertanya, atau kita mau sedikit membahas tentang apa ya yang di VN Pak Mustaqim tadi sih sudah saya sempat singgung sedikit waktu saya presentasi. Mungkin kalau ada pendapat dari teman-teman bisa tuh disampaikan. Saya izin bertanya lagi kepada kelompok 13, boleh nggak? Mbak Lilis.
Ya, mohon maaf tadi pas ketika kelompok Mbak Ilis sama Mbak Ainun itu presentasi, saya tidak mendengarkan dengan jelas karena mengurus sesuatu yang terjadi di sini. Jadi saya ingin bertanya tentang tadi kan di makalah itu ada bagian yang paling akhir teknik seleksi sumber ya? Iya enggak Mbak? Yang seleksi sumber. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya, itu kan ada teknik seleksi sumber. Nah, saya ini penasaran dengan bagaimana sih guru-guru di sekolah itu ataupun kepala sekolah itu cara mereka dalam menyeleksi sumber-sumber seperti apa namanya? Mohon maaf ya kalau ribut. Seperti kayak menyeleksi sumber buku-buku, terus kayak profesionalitas guru kayak gitu Mbak. Tolong bisa dijelaskan, ataupun maksudnya ini kayak menyeleksi sumber kualitas yang ada dalam diri seorang guru kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Saidah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik seleksi sumber. Nah, teknik seleksi sumber ini adalah teknik yang digunakan ya untuk menyeleksi sumber-sumber belajar yang akan digunakan guru saat mengajar kepada muridnya, begitu ya. Dan untuk biasanya kan di sekolahan itu ada kayak LKS itu kan LKS itu saya lihat beda-beda, ada yang apa ya kayak penerbitannya itu berbeda, misal ada dari KTSP. Terus apa ya juga ada yang LKS-nya Kurtilas begitu kan, itu kan beda-beda. Nah, mungkin kayak teknik seleksi sumber ini disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah tersebut gitu. Misalnya kok sekolah tersebut adanya itu jurusan IPA, IPS. Nah, sumber-sumbernya juga, buku-bukunya juga harus disesuaikan, jangan sampai apa ya menggunakan buku-buku yang seharusnya digunakan oleh SMK, misal mungkin kayak gitu Mbak. Mungkin teman-teman kalau mau menanggapi atau menyanggah, menambahi silahkan. Atau dari Mbak Ainun Nurul, masih dengar nggak Mbak Ainun? Tadi keluar soalnya. Masih Mbak, tapi putus-putus kendala sinyal soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, untuk tujuan dari teknik seleksi sumber ini adalah kayak memilih sumber-sumber atau memilih apa ya, ya sumber-sumber yang nantinya buat belajar, sehingga nantinya itu pembelajaran itu bisa lebih efektif begitu, karena sumber belajar yang digunakan itu tepat begitu. Nah, apa ya, untuk tugasnya dari supervisor ini harus mempunyai kemampuan menyeleksi berbagai sumber materi yang digunakan guru untuk mengajar. Jadi supervisor itu juga harus mengerti apa sih kebutuhan dari guru tersebut begitu, untuk nantinya digunakan dalam proses belajar mengajar untuk para siswanya. Mungkin teman-teman bisa menanggapi, silakan. Izin untuk menambah sedikit boleh? Monggo Mas Rias. Iya, apa namanya,
untuk teknik seleksi sumber ya. Jadi mungkin saya akan memberikan pendapat saya mengenai teknik seleksi sumber yang dilakukan saat ini di secara pandemi ini, yang mana itu serba digital dan serba online. Jadi ketika di situasi saat pandemi ini ya kan, tentunya guru tidak langsung berkunjung ke sekolah. Namun ketika kepala sekolah sekaligus supervisor itu meminta pada guru untuk menyantumkan sumber belajarnya itu di RPP-nya teman-teman. Jadi ketika supervisor atau kepala sekolah itu meminta kepada para guru itu membuat RPP, dan sekaligus di RPP-nya itu mencantumkan sumbernya dari mana gitu. Nah, saat ini banyaknya guru-guru itu memanfaatkan sumber-sumber nggak hanya dari buku saja teman-teman, dari YouTube bisa malah. Jadi guru-guru sekarang ini sudah bisa menguasai media informasi untuk menjadikan sumbernya itu menjadi sumber pembelajaran, yang mana saat ini dituntut untuk menguasai media informasi tersebut sesuai dengan peraturan atau mungkin edaran dari Menteri Pendidikan ya, yang mana yang pembelajaran saat ini masih menggunakan teknologi informasi seperti itu. Namun tidak tahu kapan ini akan berjalan total sepenuhnya offline ya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ulangi lagi dalam sumber seleksi sumber itu, jadi guru mencantumkan sumbernya itu di dalam RPP-nya itu, baik itu dalam bentuk dalam bentuk jurnal yang mungkin diambil dari para guru, yang mungkin diambil dari Google, dan foto-foto yang akan dikirimkan juga di RPP tersebut. Jadi nggak hanya dari LKS saja atau mungkin dari buku paket ya. Jadi banyaknya guru-guru yang memanfaatkan media Google atau mungkin dan media informasi lainnya itu menjadi sumber dia untuk belajarnya, dan yang akan dikirimkan kepada supervisor, dan supervisor akan menyelidiki atau mungkin menseleksi atau melihat bahwa RPP-nya itu layak atau tidaknya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Rias atas jawabannya. Berarti teknik seleksi sumber ini tidak hanya bersumber dari buku secara fisik saja, bisa juga berarti kita mencari di YouTube, terus di Google gitu ya. Tapi menurut saya sih sumber-sumbernya juga harus yang relevan gitu ya. Terus kayak misalnya Ipusnas atau jurnal-jurnal, terus kayak Muraref, Kemenak gitu kan, itu yang kayak sumber-sumber yang sudah terjamin begitu ya, yang tidak kayak artikel-artikel biasa. Mungkin itu sih. Iya, jadi menentukan sumber itu nggak sembarangan, tentunya itu harus relevan, yang mana sebelumnya itu supervisor atau kepala sekolah memberikan pedoman kepada guru. Jadi sebelum untuk menentukan RPP-nya atau mungkin membuat pembelajarannya dan sekaligus menentukan sumber belajarnya, itu guru kepala sekolah itu sudah memberikan pedoman ketika guru dalam membuat RPP atau mungkin mencari sumber pembelajaran seperti itu. Jadi sebelumnya sudah dikasih pedomannya. Jadi ketika guru sudah dikasih, baru guru tersebut membuat RPP dan mencari sumber belajar itu sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh kepala sekolah. Ya, terima kasih Mbak Lilis, Mas Rias atas tambahannya. Saya ingin memberikan sedikit keresahan bahwa ada yang saya lihat itu RPS yang diberikan, gak perlu dibilang ya siapa orangnya. Itu saya melihat ada kayak jurnal-jurnal gitu, tapi itu jurnal yang lama. Sedangkan tadi dari jawaban Mbak Lilis dan Mas Rias ini sangat menyetujui bahwa RPS dan sumber belajar yang harus digunakan guru itu yang relevan dengan zaman sekarang, dengan keadaan di tahun sekarang ini kan. Namun bagaimana dengan fenomena tadi yang saya katakan bahwa ada RPS yang
sumbernya itu diambil dari artikel-artikel ataupun jurnal yang tahunnya itu sudah lama begitu. Apakah ini bisa kita jadikan sumber yang bisa kita ikuti atau bagaimana ya? Mungkin saya ingin mendengar pendapat teman-teman aja sih, karena itu mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita apabila kita menjadi seorang dosen ataupun guru ataupun kepala sekolah. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pendapat, saya izin untuk memberikan pendapat ya teman-teman. Jadi maksudnya saya itu guru tuh nggak harus melihat dari fisik dari buku itu. Jadi yang tadi yang disebutkan oleh Mbak Saida ya, yang fenomena RPS itu dari artikel yang sudah tahun yang lalu, yang mana jadi gini loh teman-teman. Ketika guru tersebut mencari sumber atau mungkin mencari sumbernya itu dari jurnal atau mungkin dari media informasi yang sekarang udah era digital ya, itu pasti melihat dan menentukannya itu akan dilihat lagi oleh guru itu apakah sesuai dengan kurikulum yang saat ini digunakan, seperti itu. Jadi emang banyaknya artikel yang mungkin artikel itu isinya itu udah tahun yang lalu, seperti itu. Nah, itulah tugasnya guru untuk menyeleksi apakah ini pantas dipakai ketika menyesuaikan di kurikulum yang digunakan oleh sekolah, seperti itu Mbak Saida. Jadi yang maksud saya itu ya nggak hanya harus buku saja untuk menjadikan patokan mungkin dari LKS atau paket yang mungkin akan digunakan guru, itu nggak hanya dari itu saja. Jadi banyak sumber-sumber yang akan bisa dipakai oleh guru yang saat ini sudah dilaksanakan, seperti itu. Dari mungkin diambil dari sumbernya dari YouTube, ada teman-teman itu. Jadi guru itu mempelajari YouTube yang seorang mungkin sudah menguasai di bidang itu, orang dosen atau mungkin yang lainnya mungkin yang sudah menguasai bidang tertentu gitu. Nah, gitu. Jadi gitu ya penjelasan saya Mbak Saida. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rias. Mohon maaf nih kayaknya Mas Rias, saya bukan menyalahkan pendapatnya Mas Rias, tapi saya setuju dengan apa yang Mas Rias katakan tadi di awal. Saya tuh bertanya tentang itu karena ya emang di RPS itu ada artikel yang ketika saya cari bahan-bahan dari materinya itu tidak ada begitu. Jadi itu sebuah minus dari sumber yang diberikan oleh teman-teman semua. Mungkin berpendapat bagaimana nih kita melihat fenomena yang terjadi itu, ada seorang guru memberikan RPS yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi yang diberikan kayak gitu. Bukan, saya sangat setuju dengan apa yang Mas Rias tadi katakan dengan Mbak Lilis, bahwa kita sebagai guru nanti harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Banyak kan dari YouTube lah, dari Google Education, terus banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari sumber-sumber belajar, dari link-link di website. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahannya Mbak Saida dan Mas Rias juga. Nah, ini teman-teman mohon pendapatnya dari teman-teman ya. Kan Pak Mustaqim itu tadi di VN itu ada pertanyaan yang salah satunya apakah intervisitasi atau saling mengunjungi ini hanya boleh dilakukan dalam satu madrasah atau boleh dengan sekolah lain gitu ya. Karena saya menemukan dua sumber ya, ada yang mengatakan bahwa kunjungan itu dilakukan dari guru A ke guru B dalam satu sekolah, tapi ada juga sumber yang lain yang menyatakan bahwa teknik kunjungan itu bisa dilakukan sekolah A ke sekolah B karena sekolah A itu
termasuk yang mutunya masih rendah begitu ya. Jadi sekolah A itu memutuskan untuk saling mengunjungi atau mengunjunginya itu ke sekolah yang lain, bukan rekan atau temannya di dalam satu sekolah. Mungkin Mas Rias atau teman-teman ada ada pandangan lain atau ada pengetahuan lain gitu biar sama-sama bisa memecahkan. Terima kasih. Ini kayak studi banding gitu nggak sih, Mbak? Ke sekolah-sekolah atau bukan ya? Karena ini waktunya sudah hampir habis. Mbak Lilis. Ya, saya ingin menurut saya intervisitas ini itu dilakukan sekolah-sekolah yang kurang maju, sekolah-sekolah yang kurang maju, yang guru dengan menyuruh beberapa guru yang ya benar kata Mbak Saida tadi kayak studi banding biar guru itu lihat apa sih kekurangannya dari mereka terus agar memperbaiki layanan belajarnya kepada peserta didiknya di sekolahnya sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Rusmi. Pendapatnya berarti Mbak Rusmiati berpendapat bahwa teknik supervisi ini intinya bisa dilakukan dari satu sekolah dengan sekolah lain atau hanya satu sekolah aja, rekan-rekan guru yang dari satu sekolah. Itu bisa mengunjungi sekolah lain, misalnya sekolah A ini kualitasnya kurang bagus, terus sekolah A, guru-guru di sekolah A ini mengunjungi sekolah yang lebih maju dan lebih ternama dalam hal pengelolaan maupun lainnya agar mengetahui apa sih kekurangan yang belum kekurangan yang di sekolahnya sendiri agar tahu kiat-kiat apa sih yang bisa diambil dari sekolahan maju tersebut, terus manfaat yang diperoleh dari mengunjungi itu kan bisa saling membandingkan apa kelebihan sekolahnya sendiri, apa kekurangannya, sehingga intinya kalau kembali ke sekolahan sendiri bisa memperbaiki kualitas sekolahnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rusmiati. Berarti Mbak Rusmiati ini satu pendapat dengan saya bahwa teknik ini boleh dilakukan dalam satu madrasah atau boleh
satu sekolah dengan sekolah yang lain begitu ya. Soalnya kan tadi Bapak Mustaqim itu bertanya apakah intervisitasi ini hanya boleh satu madrasah aja, guru-guru dalam satu madrasah aja, atau boleh guru sekolah A berkunjung ke sekolah B. Begitu ya Mbak, terima kasih. Atau mungkin ada pendapat dari teman-teman? Ini 6 menit lagi. Saya izin berpendapat, boleh? Iya Mbak Saidah, boleh sekali. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sepakat dengan Mbak Lilis dan Mbak Rusmiati. Terus saya juga mendapatkan di blog tentang trainer guru dan kepala sekolah. Di sini dijelaskan bahwa interpretasi itu bisa dilakukan dari sekolah ke sekolah lain dengan memegang prinsip ataupun panduan yang telah mereka tetapkan. Semisal yang pergi ke sekolah lain itu adalah rombongan guru, maka yang yang ditelusuri ataupun yang diteliti dari sekolah yang dikunjungi itu ialah bagaimana program atau KBM para guru di sekolah tersebut. Kenapa mereka mempunyai KBM yang lebih maju dibanding dibanding sekolahnya sendiri kan. Nah, sedangkan yang lain itu bisa juga selain guru, berarti anak-anak sekolah itu bisa studi banding atau interpretasi melihat ke sekolah yang lain. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa keduanya bisa saling menginterpretasi ya. Apa interpretasi? Ya enggak, Mbak Lilis? Halo, Mbak. Ya, Mbak, seperti itu. Mbak Lilisnya baru bentar. Ya, seperti itu. Itu pendapat saya. Jadi kalau kita ingin atau seorang guru itu pergi ke sekolah lain, berarti harus mempunyai prinsip dan panduan untuk mengunjungi sekolah lain. Apa fokus dari kunjungannya? Kalau guru yang berkunjung berarti melihat bagaimana proses KBM guru di sekolah tersebut dan mata pelajaran apa yang mereka berikan kepada para peserta didik. Kayak gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, Mbak Saidah, terima kasih atas tambahannya. Iya, Mbak Nia, sama-sama. Kamu jadi moderator, Mbak? Mewakili Mbak Lilis. Mengganti sementara. Ini yang kelompok lain mungkin kayaknya Mbak Lilis sama Mbak Ainun kan lagi kesulitan sinyal kan. Mas Dani sama Mbak Nisa bisa ambil alih mungkin. Oke, kita ambil alih. Pokoknya terima kasih banyak kepada pemakalah dan teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan ikut aktif dalam diskusi pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, saya perwakilan dari kelompok 13 dan 14 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BTW ini sudah sore ya, pemakalah. Mbak Lilis. Semangat. Semangat Yang mau futsal semangat ya. Yang lomba semangat. Ya.